Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cincin jiwa ratusan ribu tahun, apakah aku benar? Kata-kata penatuamu seperti meriam yang memukul Yu Hao. Penatuamu berkata, kamu telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Kamu berhasil menyembunyikan cincin jiwa pertama, jiwa bela diri keduamu dengan imitasi cincin jiwa kedua, mata rohmu. Orang lain tidak tahu, tapi itu berbeda bagiku. Apakah kamu tahu kenapa? Yu Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sangat tegang saat ini. Koko Tianmeng dan Permaisuri Es adalah dua rahasia terpenting baginya. Dia dipenuhi dengan ketakutan pada saat ini. Penatuamu melanjutkan, itu karena keterampilan jiwa tipe domain yang kamu perlihatkan sebelum memperlihatkan kemampuan cincin jiwa pertama Kalajengking Giok Esmu. Aku memiliki keterampilan jiwa tipe domain juga. Itu biasanya keterampilan jiwa 100.000 tahun, kecuali ada keadaan khusus yang terlibat. Sebenarnya domain es abadi memaparkan cincin jiwanya. Yu Hao menatapnya dengan tenang. Dia lebih tenang sekarang. Karena penatuamu terlalu kuat, dia tidak bisa menyembunyikan bagaimanapun caranya. Setelah menyadari hal ini, dia tidak berusaha menyanggahnya apapun itu. Dia secara halus dapat merasakan bahwa penatuamu tidak memiliki niat buruk terhadapnya meskipun dia telah ketahuan. Penatuamu berseru, aku telah berkultivasi sepanjang hidup dan menjelajahi benua selama lebih dari 200 tahun. Aku telah melihat banyak penguasa jiwa dan bahkan lebih banyak jiwa bela diri. Tapi ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti milikmu. Aku merasakan karakteristik khusus dari jiwa bela diri keduamu. Aku bahkan sampai pergi ke Utara Ekstrim menangkap Kalajengking Giok Es. Memang berbeda. Itu sebabnya aku yakin jiwa bela diri keduamu bukan milik Kalajengking Giok Es. Itu pasti Kaisar Kalajengking Giok Es, atau bahkan mungkin Permaisuri Kalajengking Giok Es. Yang kedua di antara 3 kaisar surgawi dari Utara Ekstrim, dan yang teratas di antara 10 besar binatang buas. Ketakutan mendalam muncul dari hati Yu Hao. Penatuamu benar-benar pergi ke Utara Ekstrim untuk memverifikasi jiwanya dan bahkan melakukan penelitian tentang Kalajengking Giok Es di Utara Ekstrim. Dia telah membuat analisis yang akurat. Penatuamu memang terlalu brilian. Yu Hao merasa seolah-olah dia sepenuhnya dilucuti di depan penatuamu. Penatuamu melanjutkan, ketika aku kembali, aku menganalisis kondisi yang muncul di tubuhmu. Satu-satunya jawaban yang kumiliki adalah kamu memiliki minimal cincin jiwa 100.000 tahun dan tulang roh 100.000 tahun. Untuk mengamati kondisimu dengan lebih baik, aku menyaksikan turnamen di kota Starlo, terutama beberapa putaran penting. Kemampuanmu terungkap ketika menghadapi lawan yang kuat, terutama ketika melepaskan kemampuan tipe domain. Aku dapat dengan jelas merasakan tulang rohmu telah melampaui kondisi normal. Ini juga semakin membuktikan penilaianku. Tapi keahlian imitasimu bagus dan kamu menyembunyikannya dengan baik, bahkan aku tidak bisa mendapatkan gambaran yang lengkap. Setidaknya sudah 50 tahun sejak ada sesuatu yang membangkitkan keingintahuanku. Tapi kamu sudah membangkitkannya sekarang. Lalu aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang remaja sepertimu bersatu dengan cincin jiwa dan tulang roh Permaisuri Kalajengking Giok Es dan Permaisuri Kalajengking Giok Es. Ini pasti memiliki budidaya setidaknya 200.000 tahun. Kamu bahkan menjadikannya jiwa bela dirimu. Aku yakin bahwa kurang dari 5 orang di Akademi Strik dapat menanggung perpaduan dari cincin jiwa optimal semacam ini. Dan orang-orang itu sudah memiliki 9 cincin untuk dirinya sendiri. 9 cincin adalah batas dari seorang guru jiwa biasa. Dan kami tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Faktanya, jika kita
dapat menemukan dan membunuh permaisuri Kelaju King Gyokes, kita tidak dapat menggunakan cincin jiwanya untuk digunakan. Aku kemudian menemukan kekuatan permaisuri Kelaju King Gyokes ada di dalam tubuhmu. Tapi hanya saja, kekuatan ini telah disegel. Bagaimana segel ini muncul? Kamu memang menggelitik keingintahuanku. Aku berpikir 6 bulan sebelum datang dengan tebakan paksa. Kurasa kamu bertemu permaisuri Kelaju King Gyokes yang tidak bisa melewati hambatan, dan ia menyegel kekuatannya dan memberikannya padamu. Begitulah cara kamu mendapatkan jiwa bela diri kedua. Kamu juga diberi cincin jiwa dan tulang roh. Ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Tapi ini pertanyaanku, mengapa kamu pergi ke utara ekstrim untuk berburu binatang buas dan cincin jiwa? Meskipun kamu memiliki jiwa bela diri tipe spiritual, meskipun permaisuri Kelaju King Gyokes menyegel kekuatannya, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang sekecil kamu. Dan bagaimana permaisuri Kelaju King Gyokes menjadi jiwa bela dirimu secara langsung? Aku tidak dapat menemukan jawaban untuk ini. Yu Hao mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Dugaan penatuamu tidak sepenuhnya benar, tapi itu dekat dengan fakta yang ada. Penatuamu tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak kekhasan di tubuhmu. Jika aku tidak mengamati tubuhmu dan memverifikasi bahwa kamu adalah manusia, aku mungkin benar-benar curiga kamu adalah binatang buas yang dilahirkan kembali. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Aku tidak bisa sepenuhnya menceritakan kondisimu, tetapi aku bisa melihat kemantapan dan ketulusan darimu. Penampilanmu di turnamen membuatku sangat terhibur juga. Jika kamu mau, aku siap menjadi pendengarmu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Tapi aku tidak akan memaksamu. Apakah penatua tidak akan bertanya padaku? Pergantian peristiwa yang tak terduga membuat Yu Hao merasa ragu. Tidak akan aku percaya. Dugaanku tidak jauh dari kebenaran. Karena kamu memiliki takdir seperti ini, aku senang untukmu sebagai seniormu. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam setelah merasa linglung sejenak. Dia berkata dengan serius, terima kasih atas kepercayaan penatua. Aku tidak akan mengecewakanmu. Penatuamu berkata, kamu melihat tengkorak yang menggantung itu adalah tengkorak dari binatang buas yang disebut sebagai naga iblis yang mengerikan. Naga iblis yang mengerikan adalah naga bumi dan jahat, tetapi tidak terlalu kuat. Mereka adalah spesies naga tipe spiritual yang langka. Tengkoraknya akan mempertahankan beberapa kekuatan spiritual yang tidak akan berkurang seiring waktu. Tidak sulit untuk membunuh naga iblis yang mengerikan, tetapi sulit untuk mendapatkan tengkoraknya. Ada 1001 tengkorak naga iblis yang mengerikan di ruangan ini, dan butuh 800 tahun untuk mengumpulkannya. Aku akan merangsang aura spiritual mereka, dan kamu akan merasakan tekanan besar di tengah aura mereka. Agar kekuatan spiritualmu tumbuh, kamu harus menanggung tekanan besar. Ini akan sangat bermanfaat bagi mata rohmu. Aku harap kamu bisa lebih memahami dalam proses kultivasi. Hanya ada satu kesempatan seperti ini. Setelah dia selesai berbicara, aura penatuamu menghilang, tetapi tekanan kekuatan spiritual yang sebelumnya melemah semakin kuat. Riak-riak muncul di lautan spiritual Yu Hao, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyebabkan dia menolaknya dengan sekuat tenaga. Di aula bawah tanah, penatuamu masih di tengah aula, tapi dia berbaring di kursi malasnya. Yan Shaoze dan Shanlin berdiri di sampingnya. Yan Shaoze bertanya dengan suara rendah, guru, apakah Anda benar-benar tidak akan memverifikasi beberapa hal? Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, dia manusia. Dan garis keturunannya jelas bukan dari kekaisaran Ryu. Dengan dua premis ini, sisanya tidak penting. Dia masih muda dan masih bisa dibentuk. Kita tidak bisa mendinginkan hatinya karena keraguan kita. Yan Shaoze sedikit menyernyitkan alisnya dan berkata, jika dia adalah mata-mata yang dikirim oleh pihak lain. Shanlin tiba-tiba mendengus dingin. Jika itu kamu, apakah kamu akan mengirim seseorang dengan jiwa bela diri pamungkas untuk menjadi mata-mata? Aku menganalisis kemampuan Yu Hao setelah dia masuk akademi. Kekuatannya melonjak. Setelah ia lulus dari kelas 1, dia pasti bertemu dengan pertemuan aneh selama liburan. Jika itu kamu, apakah kamu akan memberitahu siapapun? Yan Shaoze tidak marah karena nada suara Shanlin. Dia hanya menjawab seolah-olah ada sesuatu di benaknya. Lin,
Aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi tidakkah kamu menemukan itu kebetulan cincin jiwa kedua mata roh memiliki imitasi pada saat yang sama? Ia mendapatkan permaisuri kalajengking Giok Es sebagai jiwa bela dirinya. Ini kebetulan sekali sehingga sepertinya semuanya sudah direncanakan. Shanlin Er berkata dengan dingin, aku hanya tahu jika dia mendapatkan jiwa bela diri yang paling hebat dari beberapa kesempatan ajaib, aku akan mengasuhnya dengan segenap kekuatanku. Pada saat yang sama, aku tidak akan mengirim anak berusia 11 tahun ke camp musuhku, Yan Shaoze. Kau selalu berpikir sempit dan kekurangan bermurah hati. Kamu... Yan Shaoze berubah merah karena kecaman Shanlin Er, tetapi dia tidak berani menyala di depan penatuamu. Penatuamu tersenyum. Baiklah, kalian berdua sudah bertengkar selama beberapa dekade. Aku sudah membuat keputusan tentang Yu Hao bocah ini. Pantas diasuh oleh akademi bahkan Tang San. Inti sebenarnya dari 7 monster strike generasi pertama memiliki rahasianya sendiri. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, guru, mengenai pengaturan mereka di masa depan, penatuamu berkata mereka akan berkultivasi tertutup di sini untuk beberapa waktu. Setelah selesai mereka akan kembali ke halaman luar. Bagaimanapun mereka masih muda, dan itu tidak baik untuk perkembangan mereka jika kita terlalu menekan mereka. Kalian berdua perlu memantau 4 lainnya dan memberi mereka bantuan dan bimbingan terbaik. Kalian harus memastikan bahwa mereka memasuki halaman dalam, tetapi jangan membuat tes lebih mudah bagi mereka. Setelah memasuki halaman dalam, mereka bisa datang ke sini sekali. Itu sebabnya aku membiarkan mereka kembali dulu. Sekte tubuh datang untuk menemukan masalah selama turnamen. Aku memperkirakan kedamaian ini hanya dalam jangka pendek. Kalian berdua harus waspada. Ya, Tang Ya mengepak barang-barangnya dan melihat cuaca di luar. Wajahnya yang biasanya tersenyum menunjukkan rasa kesepian. Dia tampak terganggu oleh banyak pikiran, dan dia menundukkan kepalanya saat dia berjalan keluar dari ruang kelasnya. Dia telah menjalani kehidupan yang sepenuhnya membosankan dalam periode waktu ini. Ruang kelas asrama, asrama ruang kelas. Dia tidak pernah tinggal di luar atau meninggalkan akademi. Setelah meninggalkan blok ruang kelas, dia kembali ke asrama dengan cepat. Sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berjalan. Wanita cantik, beri aku wajah dan makanlah bersamaku. Pada titik ini, sosok menghalangi jalannya karena dia berjalan sangat cepat. Dia hampir menabrak orang itu. Enyahlah! Tang Ya sangat marah dan mengangkat kepalanya. Semua orang tahu tentang hubungannya dengan Bebe. Apakah seseorang dari halaman luar mencoba menggodanya? Namun ternyata itu Bebe. Dia tersenyum. Kamu masih ingat untuk kembali? Surat Tang Ya sedikit bergetar. Bebe tertawa sedikit. Bagaimana mungkin aku tidak kembali ketika istriku ada di sini? Bagaimana jika dia melarikan diri dengan orang lain? Siapa istrimu? Tang Ya menegurnya. Kamu sangat kasar. Aku adalah kepala sekte Tang, gurumu. Bebe mengulurkan tangannya dan senyum di wajahnya tidak berubah. Ayo guru, peluk aku. Tang Ya mengerutkan bibirnya dengan ringan dan menatapnya. Setelah itu dia bergegas ke pelukannya dan memeluk pinggangnya dengan erat. Dia mulai menangis. Bebe sedikit terkejut. Ada apa? Apakah seseorang benar-benar menggertakmu? Dalam hatinya, Tang Ya selalu seperti malaikat yang ceria. Meskipun dia memiliki beban berat untuk membangun kembali sekte Tang, dia masih seorang yang sangat ceria. Tang Ya kemudian mengangkat kepalanya, menunjukkan matanya yang merah dan bengkak dan berkata, aku baik-baik saja. Bebe mengetuk kepalanya. Mengapa kamu menangis? Begitu keras jika tidak ada yang salah. Mari kita kembali ke asrama dulu. Teman sekamar Tang Ya adalah Jiang Nanan. Jiang Nanan tidak ada karena dia mengikuti Susansi untuk memulihkan diri dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kamar Tang Ya dan Jiang Nanan tidak memiliki terlalu banyak dekorasi. Sederhana dan menyenangkan. Tang Ya bersandar pada Bebe. Tidak ada berita meskipun kalian semua sudah pergi begitu lama. Bagaimana turnamennya? Bebe menatapnya dalam-dalam dan tidak mengejar keraguan dalam hatinya. Dia menceritakan pengalamannya padanya. Dia selalu menjadi seseorang yang bisa mengendalikan temperamennya dan sabar. Itu sebabnya dia menceritakan semuanya dengan rinci dan hanya selesai ketika hari sudah malam. Apa? Akademi menghadiahkan kalian semua dengan membuat kalian semua menjadi 7 monster strike? Tang Ya tertegun dan dia duduk. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya seolah dia tidak mengenalinya.
Bebe mengangguk dan berkata, aku juga sangat terkejut. Tetapi aku juga senang. Mengapa? Apakah kamu tidak senang? Kamu perlu tahu, 5 dari kita berasal dari sekte Tang. Tangya mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku gembira untuk kalian semua. Tapi bisakah kalian semua masih melakukan sesuatu untuk sekte Tang sekarang? Karena kalian semua telah menjadi 7 monster strike. Terlalu banyak jejak akademi terukir di tubuhmu. Bebe tertawa tak terkendali. Kenapa tidak? Akademi tidak akan membatasi kebebasan kita. Selain itu, hubungan antara akademi dan sekte Tang selalu cukup baik. Baik? Tangya sangat marah saat dia menggelengkan kepalanya. Matanya bahkan berkedip dengan nada permusuhan. Di mana akademi? Ketika sekte Tang akan menurun, aku diusir dari rumahku sendiri. Di mana mereka ketika sekte Tang berakhir? Apakah mereka pernah membantu kita sebagai akademi top benua? Bebe sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi Tangya. Shoya, kamu baik-baik saja? Emosimu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tangya mengungkapkan ekspresi seperti ini. Tangya menjatuhkan kepalanya dengan paksa seolah-olah dia mencoba untuk merenggut sesuatu ke tanah. Dia menunduk dan berkata, maaf, aku baik-baik saja. Bebe tidak bisa melihat bahwa sedikit ungu redup telah melintas di mata Tangya. Itu bukan cahaya mata setan ungu, tetapi ungu redup yang membawa aura kematian. Bebe memeluknya sekali lagi dan berkata, Shoya, jangan buang waktu. Sekte Tang menurun karena tindakannya sendiri. Selain kurangnya keuntungan dari senjata rahasia, para pemimpin masa lalu sekte Tang juga memiliki segala macam masalah. Ini menyebabkan jatuhnya sekte Tang yang dulunya makmur. Tapi kamu seharusnya memiliki secercah harapan sekarang. Itu Yu Hao, Kecaito, Wang Dong, Xiao Xiao dan aku di sisimu. Kami dapat membantumu membangun kembali sekte Tang, membantu menjadi makmur lagi ketika kekuatan kami tumbuh. Kita masih muda dan kita punya waktu untuk bekerja keras demi kebangkitan sekte Tang. Tangya tertawa getir dan berkata, tapi apakah kamu pernah memikirkan apa yang mampu kulakukan untuk sekte Tang sebagai pemimpin? Kalian semua sudah menjadi 7 monster strike, tapi aku semakin jauh dari kalian semua. Aku juga sadar tidak akan berhasil masuk ke halaman dalam. Aku tidak mampu, dan halaman dalam tidak akan membiarkanku masuk hanya karena aku pemimpin sekte Tang. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Bebe berkata dengan tergesa-gesa, mengapa kamu tidak bisa melakukannya jika kamu mau bekerja keras? Kami akan mencoba yang terbaik untuk membantumu ke halaman dalam. Tangya menggelengkan kepalanya dan berkata, Bebe, jangan seperti ini. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Apakah kamu mengerti? Kamu harus berkultivasi tanpa lelah sekarang dan masuk ke halaman dalam tahun depan. Apakah kamu tahu mengapa aku menangis sekarang? Itu karena aku memutuskan untuk meninggalkan Shrek. Apa? Bebe terkejut setelah mendengar kata-katanya. Senyumannya juga menghilang seketika. Shoya, ada apa? Dia jelas bisa merasakan perubahan pada Tangya setelah lebih dari sebulan tanpa melihatnya. Dia bahkan merasakan keasingan karena pribadinya telah sangat berubah. Dia bahkan belum melihat senyumannya sejak dia kembali. Tangya mengangkat kepalanya untuk melihat Bebe dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Aku tidak ingin pergi, tetapi tinggal di sini tidak lagi berarti bagiku. Aku hanya akan mengikatmu karena aku tidak bisa masuk ke halaman dalam. Aku perlu mencoba yang terbaik untuk mengukir jalan bagi masa depan sekte Tang. Aku menangis karena aku tidak tahan meninggalkanmu, Bebe. Tahukah kamu bahwa aku akan sangat merindukanmu? Berhenti berbicara. Bebe memotongnya agak kasar dan memeluknya dengan erat-erat. Kamu tidak boleh pergi. Kamu dengar aku? Tangya menjawab dengan lemah. Kamu tahu karakterku. Aku tidak akan pernah berubah pikiran. Air mata mengalir di pipinya. Shoya, dengar aku, kata Bebe dengan lembut. Kita masih muda, mengapa kamu sangat tidak sabar? Tangya membenamkan wajahnya di pelukannya. Berhentilah membujukku. Kamu tidak tahu betapa sulitnya bagiku membuat keputusan ini. Aku harus pergi. Aku sudah cuti dari akademi. Aku sebelumnya ragu apakah aku harus menunggumu kembali. Aku takut. Aku tidak dapat membuat keputusan ketika kamu kembali, tapi aku lebih takut kepergian mendadakku akan terlalu berat bagimu. Aku memutuskan untuk menanggung rasa sakit kepergianku dan memberitahumu dengan jelas. Tubuh Bebe bergetar. Shoya, apakah kamu benar-benar sudah memutuskannya? Bebe mengerti dia dan tahu keras kepala yang berakar dalam di tulangnya.
Tang Ya sedikit mengangguk. Bebe menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya dengan paksa. Kemana kamu akan pergi? Setidaknya beritahu aku tempat itu sehingga aku bisa menemuimu selama liburan. Tang Ya menjawab dengan lembut. Aku akan kembali ke Kaisaran Tiando, di mana sekte Tang berasal. Aku akan membangun kembali sekte Tang di ibu kota Kekaisaran Tiando. Keluarga sekte kita juga ada di sana. Diberi nama kota Tiando untuk mengingat Kekaisaran Tiando yang pernah ada. Sekte Tang akan selalu terikat dengan kota ini. Aku akan kembali dan menghubungi mereka. Setidaknya aku akan menemukan tempat untuk sekte Tang. Bebe mengerutkan alisnya. Haruskah kamu pergi ke kota Tiando? Aku takut mereka akan melakukan sesuatu yang buruk padamu. Tang Ya menjawab. Aku tidak akan membiarkan mereka menemukanku, kecuali aku bisa mendorong mereka dan mendapatkan kembali wilayah sekte suatu hari. Bebe melihat permusuhan di mata Tang Ya sekali lagi dan dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Bagaimana jika aku tidak membiarkanmu pergi? Tatapan Tang Ya berubah lebih lembut. Dia dengan lembut membelai wajahnya. Bebe, kaulah yang paling mengerti aku di dunia ini. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk sekte Tang dalam hal kemampuan. Jika aku tidak berkontribusi pada pembangunan kembali sekte Tang, aku tidak akan bahagia. Aku akan menunggumu di kota Tiando saat aku mendirikan yayasan sekte Tang. Kita akan merebut harta sekte Tang dan membangun kembali sekte suatu hari ketika kamu, Yu Hao dan yang lainnya mencapai sesuatu. Ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Di pavilion Dewa Laut, Yu Hao seperti perahu kecil di tengah badai angin rohani ketika kekuatan spiritual yang sangat besar menekannya. Dia mempertahankan dirinya saat angin topan mengamuk. Sementara angin topan itu sangat menakutkan, dia tidak pernah menyerah. Yu Hao tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Lautan spiritualnya tampaknya terus ditempa karena diserang berulang kali. Lautan spiritualnya telah menyusut sepertiga, tetapi dia menyadari kekuatan rohanianya menjadi lebih padat pada saat yang sama. Serangan eksternal menjadi lebih lemah ketika Yu Hao memadatkan kekuatan spiritualnya. Dia juga tenang. Dia memahami perubahan dalam tubuhnya dan kemampuan baru yang dimilikinya. Setiap keterampilan jiwa dan semua kekuatan di tubuhnya tumbuh saat ia memahami tubuhnya dan segala yang ada di dalamnya. Yu Hao menyadari mengapa Electrolux menyuruhnya memasuki budidaya tertutup sesegera mungkin. Pikirannya jauh lebih gesit di bawah kondisi yang sepenuhnya sunyi di mana ia tidak akan diganggu selanjutnya. Kekuatan yang dia miliki menyatu lebih besar dengan tubuhnya dan membuatnya merasa seolah-olah dia tumbuh. Teknik surga misterius masih beredar, tetapi peningkatannya telah mencapai hambatan. Kemacetan ini berasal dari kekuatan jiwanya yang telah mencapai peringkat 30, tetapi peningkatan kekuatan jiwanya tidak bisa mengimbangi kesenangan yang ia rasakan dalam memahami kekuatannya sendiri. Ini adalah perubahan besar. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memahami semua ini dengan tenang di masa lalu, tetapi kesempatan telah tiba sekarang. Yu Hao dapat mengingat, penatuamu mengatakan untuk menemukan jalannya sendiri. Hanya dengan menemukan jalannya sendiri, jalan menuju penguasaannya di masa depan akan menjadi lebih lancar dan dia tidak akan tersesat. Tapi apa jalannya? Master jiwa, insinyur jiwa, tipe serangan, master jiwa es tertinggi, tipe kontrol, master jiwa mata roh. Jalan yang seharusnya dia temukan seharusnya mengajarinya bagaimana menggabungkan semua kekuatannya bersama. Dia berusaha dengan susah payah merasakan semua kemampuan di dunia internalnya dan perlahan-lahan menemukan jalan yang menjadi miliknya. Di tempat penatuamu, apa jalanmu? Penatuamu berbaring dengan tenang di kursi malas dan menatap wanita muda di depannya dengan tatapan lembut. Xiao Xiao semakin kurus, tapi matanya menjadi lebih cerah. Jalurku adalah pendukung, Xiao Xiao menjawab tanpa ragu-ragu. Oh, penatuamu. Sedikit terkejut, mengapa kamu memilihnya? Xiao Xiao menjawab dengan percaya diri. Aku percaya untuk menjadi master jiwa pertempuran tipe bantu tambahan peringkat teratas jika dipasangkan 3 kuali penghancur kehidupan dengan seruling 9 Phoenix. Penatuamu tertawa. Ini istilah baru bagiku. Aku hanya pernah mendengar master ala jiwa tipe bantu. Aku seorang master jiwa pertempuran, kata Xiao Xiao dengan percaya diri. Bantuanku akan sangat berguna, ini jalanku.
Penatuamu memandangnya. Apakah ada alasan lain mengapa kamu membuat pilihan ini? Xiao Xiao sedikit mengangguk karena 7 monster trek membutuhkan seseorang pendukung dalam perannya. Penatuamu tersenyum. Baiklah, kamu sudah menemukan jalanmu. Aku bahagia untukmu. Xiao Xiao berkata, berapa lama aku ada di sini? Penatuamu, aku lapar. Aku merasa seperti belum makan selama 3 hari. Penatuamu tersenyum lebih berseri-seri. Bocah bodoh, meditasimu yang mendalam berlangsung selama 34 hari dan 12 jam. Dapatkan sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa menyatu dengan tulang roh yang kamu dapatkan sebagai hadiah. Di sisi Wang Dong, dia membuka matanya perlahan. Aku tidak pernah menduga jalanku akan seperti ini, tapi aku yakin aku benar. Wang Dong bangkit dan sinar keemasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak seperti api. Dia dipenuhi dengan aura ilahi di bawah dukungan api. Dia mengerti banyak hal melalui meditasi yang mendalam. Dia bahkan menyelesaikan fusi keduanya, atau lebih tepatnya fusi sejati, dengan tulang lengan kiri cahaya emasnya. Dia hanya mengerti apa kekuatan cahaya emas sekarang. Peringkat 36 adalah kekuatan jiwa Wang Dong saat ini. Kualitas tubuhnya juga melonjak, dan pemahamannya tentang makna sebenarnya dari cahaya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dia berjalan keluar pintu. Yu Hao, apakah kau sudah menyelesaikan meditasimu? Bagaimana kabarmu? Aku sudah lebih baik sekarang. Apa yang akan terjadi ketika kita membentuk kekuatan Haodong lagi? Dia sepertinya merasakan sesuatu pada saat ini. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke ujung terowongan. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari pintu terdalam. Yu Hao! Wang Dong berseru kaget. Ya, itu mungkin kebetulan. Tetapi Yu Hao keluar pada saat yang sama saat Wang Dong menyelesaikan kultivasinya. Wang Dong sama seperti bagaimana Wang Dong terkejut ketika dia melihatnya. Yu Hao sama-sama terkejut ketika melihat Wang Dong berlari memeluk ke arahnya. Yu Hao membuka tangannya dan keduanya memeluk. Kekuatan jiwa mereka melonjak ke tubuh satu sama lain, dan kekuatan Haodong Power beredar pada saat ini. Gelombang kuat kekuatan jiwa mereka meledak. Mereka dipenuhi dengan kekuatan. Dia menjadi lebih kuat. Ini adalah pemikiran yang sama yang masuk ke dalam pikiran Yu Hao dan Wang Dong. Tetapi mereka tidak hanya menjadi lebih kuat, kekuatan mereka melonjak. Wang Dong mengendurkan lengannya dan bertanya pada Yu Hao, apakah kamu menemukan jalanmu? Yu Hao tersenyum dan bertanya balik, bagaimana denganmu? Wang Dong dengan bangga berkata, tentu saja, aku juga. Aku sangat berbakat, tentu saja aku berhasil menemukannya. Yu Hao tertawa, karena kamu berbakat dan aku lebih baik dari kamu. Aku harusnya menjadi bakat di antara semua bakat. Wang Dong mendengus dan berkata, bagaimana kamu lebih baik dari aku? Yu Hao terkekeh dan membandingkan otot lengan mereka. Dia berkata, setidaknya aku lebih kuat darimu. Tubuhmu sangat lembut. Meskipun pelukan itu menyenangkan, namun tidak memiliki kejantanan. Wang Dong memerah. Katakan padaku, apa jalanmu? Yu Hao berkata, aku menemukan sebuah suara lembut bergema di kedua telinga mereka. Keluar dan bicara. Penatuamu. Keduanya tercengang. Ketika mereka saling memandang, mereka tidak berharap penatuamu menunggu mereka. Mereka berjalan keluar dari terowongan dengan cepat dan melihat penatua berbaring di kursi malas di tengah aula. Penatuamu. Keduanya membungkuk dengan hormat. Penatuamu memandang Yu Hao sebelum memandang Wang Dong. Dia mengungkapkan tawa yang menghibur. Sepertinya kalian berdua juga telah menemukan jalan kalian. Wang Dong terkejut ketika dia bertanya, juga apakah Xiao Xiao juga menemukan jalannya? Penatuamu mengangguk dan berkata, dia keluar lebih awal dari kalian berdua. Katakan padaku, apa jalan kalian? Wang Dong bergegas untuk berbicara lebih dahulu. Biarkan aku dulu. Penatuamu tiba-tiba berkata, mengapa kalian berdua tidak menulis jalanmu di tanganku secara bersamaan? Saat dia berbicara, dia tersenyum sambil mengulurkan kedua tangannya. Yu Hao dan Wang Dong saling menatap. Mereka bertindak dengan chemistry yang hebat dan datang ke sisi penatuamu. Penatuamu tersenyum dan berkata, kalian bisa memulainya.
Mereka menulis jalan milik mereka di telapak tangannya. Ini adalah jalan yang akan mereka lalui sepanjang hidup mereka. Senyum penatuamu melebar. Ia mengepalkan kedua telapak tangannya. Ketika mereka berdua selesai, kalian berdua memang telah menemukan jalan milik kalian. Aku sangat terhibur. Ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Telapak tangannya menghadap ke arah Yu Hao dan Wang Dong. Ada dua kata di kedua telapak tangannya, dan mereka bersinar dengan warna keemasan redup. Sekte Tang. Yu Hao dan Wang Dong berseru bersama. Mereka terkejut saat mereka saling memandang. Jalan mereka berdua dan jalan yang akan mereka lewati sepanjang hidup mereka adalah Sekte Tang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.